I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Santriana dengan nomor IPM 222201035. Ingin menjelaskan tentang adaptasi dan perubahan sel dan ingin menjawab pertanyaan yang ada di sini. Baik, di sini ada gambarnya dan ini bagian-bagian selnya. Yang A ada mitokondria, yang B ada lisosom, yang C aparatus Golgi, yang D ribosom, yang D retikulum endoplasma kasar, yang F ada nukleus, yang G ada nukleus, yang H ada retikulum endoplasma halus, yang I ada membran plasma, yang J ada sentriol, yang K ada mikrotubulus, yang L ada peroksisom, yang M ada sitoskeleton, dan terakhir yang N ada endosom. Nah, di sini saya akan menjawab. Nah, ini yang ada kedua ada identifikasi dan sebutkan proses adaptasi yang terjadi pada sel yang ada dalam gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Yang A itu ada adaptasi yang terjadi adalah atrofi. Contohnya kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah atrofi otot pada seseorang yang lumpuh. Nih, gambarnya bisa dilihat. Dan kenapa sel bisa mengalami proses atrofi adalah kondisi penyusutan bagian tubuh yang terjadi karena penyusutan ukuran sel atau berkurangnya jumlah sel. Atrofi terjadi disebabkan oleh otot-otot tidak pernah digunakan untuk bergerak dan beraktivitas. Umumnya yang mengalami kondisi adalah orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu sehingga pergerakan tubuhnya terbatas. Nah, di sini ada gambarnya lagi. Nih. Adaptasi yang terjadi adalah hipertrofi. Contoh kasus atau penyakit yang mungkin sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah peningkatan otot binaragawan yang sengaja dibesarkan dengan diberi beban peningkatan massa ektodermis pada pekerja keras. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena hipertrofi terjadi karena pembesaran jaringan atau organ akibat peningkatan ukuran sel. Pada saat mengangkat beban dan melatih otot, impuls atau rangsangan saraf akan meningkat dan memicu kontraksi otot. Kontraksi otot tersebut akan merangsang peningkatan kekuatan walau mungkin ukuran otot tidak terlihat membesar. Ini dia gambar yang tadi. Nah, di sini ada gambar yang ketiga, bisa dilihat nih. Yang ketiga ada adaptasi sel yang terjadi adalah hiperplensia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar adalah kanker kelenjar payudara dan prostat. Kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena jenis hiperplensia ini terjadi karena adanya genetika yang tidak normal, sehingga bentuk selnya abnormal dan cenderung berubah jadi sel ganas dan bisa menyebabkan kondisi prakanker. Hiperplensia juga dapat terjadi dan ditemui pada sel yang dirangsang dengan peningkatan beban kerja, pensialan oleh hormon atau sinyal yang dihasilkan secara lokal sehingga respon terhadap penurunan kepadatan jaringan. Nah, di sini ada gambar yang terakhir. Ini gambarnya. Adaptasi sel yang terjadi adalah displasia. Contoh kasus atau penyakit yang memungkinkan sel mengalami adaptasi seperti dalam gambar di atas adalah kanker serviks. Nah, kenapa sel bisa mengalami proses adaptasi tersebut? Karena kelainan genetik yang tidak diturunkan dan dimutasi gen tertentu. Oke, terima kasih. Dah.